Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zobir Ilham dan rekan saya. Perkenalkan, saya Rasti Dewi Kurnia. Saya Sisma Napsia Wulandari. Saya Indah Nirwana. Kami dari program studi Teknik Sipil Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar metode pelaksanaan konstruksi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Zubir Ilham. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3D pemodelan SketchUp. Seperti yang terlihat pada layar, bahwasannya di sini kami menggunakan konsep bangunan modern minimalis, yang dimana terdapat juga garis-garis berwarna keemasan pada lantai 2, yang dimana bernilai estetika juga. Namun juga berfungsi sebagai pembatas-pembatas cahaya matahari langsung, yang diharapkan agar bangunan ini sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Lalu di bagian gedung juga terdapat entrance utama yang simetris, yang dimana dipertegas juga dengan tulisan FTLM di atasnya. Baik, untuk dana lantai 1 akan dijelaskan oleh saudara saya Resti Dewi Kurnia sebagai presentator kedua. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, kita akan membahas tentang denah dari lantai 1, yang mana jika kita lihat dari denah lantai 1 ini sendiri, kita akan fokuskan dari akomodasi sirkulasi publik yang masif dan terstruktur. Bangunan ini memiliki panjang aksis 66 meter, yang mana di bagian tengah bangunannya itu memiliki akses tangga kembar, yang mana bagian dan kirinya itu mengapit bagian tengah koridor. Nah, tujuannya pembangunan atau pendesainan dari tangga kembar ini itu agar untuk memecah kepadatan dari pergerakan vertikal pengguna gedung. Nah, dapat dilihat pula di paling ujung kiri dan paling ujung kanan dari bangunan ini, kami mendesain adanya toilet dengan ukuran 1,5 meter, yang mana kami buat secara simetris, sehingga ini menjadi salah satu fasilitas penunjang dari bangunan ini. Nah, dengan penataan yang demikian, kami mempercayai bahwa aliran evakuasi dan mobilisasi di lantai 1 dapat berjalan secara efisien dan terstruktur. Terima kasih saya ucapkan kepada presentator kedua. Kali ini saya bakal lanjutin penjelasan untuk denah lantai 2. Secara struktural, lantai 2 ini berdiri tegak lurus mengikuti grid modul pondasi di bawahnya dengan lebar total bangunan 12 meter. Namun, terdapat perbedaan fungsional yang cukup signifikan dibandingkan dengan lantai 1. Lantai 2 dirancang untuk mengakomodasi aktivitas yang membutuhkan fokus lebih tinggi atau bersifat semi-private seperti ruang kelas, laboratorium, atau ruang kerja struktural. Pembagian ruangannya dibuat lebih modular dan berulang untuk efisiensi sekat dinding. Untuk fasilitas toilet di ujung kiri dan kanan, posisinya dibuat persis sejajar dengan lantai 1 untuk mempermudah sistem pemipaan atau plumbing. Dari koridor lantai 2 ini, penggunaan juga disuguhkan akses visual langsung ke arah luar melalui sistem bukaan jendela luas yang dilapisi oleh kisi-kisi fasad yang telah dijelaskan di awal tadi. Terima kasih kepada presentator 3. Sebagai kesimpulan dari pemaparan kelompok kami, gedung FTLM ini mengusung integrasi yang matang antara aspek estetika luar dan fungsionalitas dalam. Dengan total lebar tapak bangunan 12 meter dan panjang 66 meter, gedung ini berhasil mengoptimalkan keterbatasan lahan horizontal menjadi ruang-ruang fungsional yang produktif. Pembagian zonasi yang jelas di mana lantai 1 lebih dinamis untuk publik dan lantai 2 lebih tenang untuk area kerja atau belajar, membuat gedung ini sangat siap beroperasi secara efektif. Sistem sirkulasi udara dan cahaya juga sudah terhitung dengan baik lewat desain fasadnya. Halo, saya Zubir Ilham sebagai presentator 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah mengenai rekonstruksi total gedung fakultas, yang dimana kami memutuskan untuk merekonstruksi total dan menjadikan sebagai gedung fakultas bertingkat 2. Latar belakang proyek ini didorong oleh pertumbuhan sivitas akademika dan modernisasi kurikulum yang menuntut sarana fisik yang representatif.
Gedung fakultas lama dinilai tidak lagi dapat menampung komputer yang terintegrasi dan prodi yang terstandarisasi. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan rekonstruksi total menjadi bangunan berlantai 2 dengan total luas 2.304 meter persegi. Namun di balik hal itu terdapat lokasi proyek ini di lingkungan kampus yang aktif. Oleh karena itu diperlukan sebuah metode yang sangat presisi agar tidak mengganggu aktivitas akademik di lingkungan kampus tersebut. Oleh karena itu dilakukan sebuah pembongkaran yang dijadwalkan pada bulan ketiga dan hingga 4,5 bulan ke depan. Oleh karena itu kami berfokus pada metode bottom up pada gedung fakultas bertingkat 2 dan timeline pengerjaan proyek hingga rencana anggaran biaya yang real. Berdasarkan rencana anggaran biaya tadi, kami memutuskan untuk menggunakan fondasi tapak dan batu kali yang dimana menghabiskan total dana dari awal hingga akhir sebesar Rp11.544.528.000. Tak hanya itu, kami juga menganalisis biaya mutu waktu dari perencanaan konstruksi ini, mulai dari biaya yang rendah, mutu yang berkualitas, dan waktu yang efisien. Landasan pertama kami adalah segitiga kekang manajemen konstruksi atau BMW atau biasa juga dikenal dengan biaya mutu dan waktu, di mana hal ini berakar dari model Iron Triangle yang diperkenalkan oleh Martin James pada tahun 1969. Prinsip dasar dari landasan ini sudah jelas, di mana ketika satu sisi dari segitiga ini mengalami ketidakseimbangan, maka ini akan berdampak pada sisi segitiga yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai manajer konstruksi ingin mencari titik keseimbangan dari segitiga ini. Kemudian metode yang kami pilih adalah metode bottom up, di mana metode ini merupakan metode konvensional yang memiliki prinsip kerja sekuensial linear, di mana struktur bagian bawah dari bangunan itu harus rampung dan mengeras terlebih dahulu sebelum menahan beban di atasnya. Kemudian pertanyaan yang mungkin muncul dari metode ini adalah mengapa menggunakan metode bottom up dan bukannya top down? Nah, metode bottom up ini secara waktu menurut studi literatur dari Gedung Al-Mustafa Al-Ma'ata memang terhitung lebih lambat sekitar 10-30% dari segi waktu dibanding top down. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa metode top down itu menggunakan peralatan rumit seperti diagram wall dan dewator yang kompleks yang cukup mahal. Oleh karena itu, untuk pembangunan gedung 2 lantai tanpa basement, kami menilai bahwa metode bottom up adalah metode paling rasional dari segi biaya dan kompleksitas. Nah, untuk efisiensi sendiri kami menggunakan fondasi tapak dan pasangan batu kali, di mana kami melihat bahwa fondasi tapak dan pasangan batu kali ini andal untuk gedung 2 lantai dan tidak memerlukan alat berat pemancangan, sehingga hal ini dapat meminimalisir getaran dan gangguan. Karena melihat bahwa kondisi dari sekitar pembangunan nanti adalah wilayah pendidikan, maka hal ini cukup penting untuk diperhatikan. Nah, proyek ini juga dikerjakan dengan mengacu kepada Regulasi Teknis Real 2026 seperti SNI 1726 terkait gempa dan SNI 2847 terkait mutu beton dengan kuat tekan 300 dan lain-lain. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana metodologi pelaksanaannya di klip selanjutnya. Hai, aku Nifan Afsawandari. Kali ini aku bakal menjelasin metode pelaksanaan yang sudah kami rencanakan untuk gedung Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, seperti yang terlihat pada diagram alur pelaksanaan di metode pelaksanaan ini, proyek ini mengikuti prinsip bottom up secara ketat, namun dikombinasikan dengan strategi overlap jadwal untuk memangkas waktu tunggu tersebut. Nah, urutan pelaksanaannya itu terbagi menjadi beberapa fase penting. Yang pertama, itu ada pembersihan dan pembongkaran yang dimana dilakukan kira-kira bisa 3-4 bulan. Menggunakan ekskavator breaker untuk beton silinder dan pemotongan manual gas untuk rata-rata. Kami memasang pagar seng 2 meter dan penyiraman berkala untuk meredam debu pada kampus. Nah, kemudian yang kedua, untuk pekerjaan tanah dan struktur bawah ini bisa mencapai 4-5 bulan.
yang dimana galian tanah keras sedalam 1,5 meter dilanjutkan pemasangan batu kali adukan 1/4 dan pengecoran fondasi tapak yaitu 120 kali 120 cm menggunakan ready mix K300. Yang ketiga itu ada struktur atas dan atap yang dimana pekerjaannya itu bisa mencapai 5-9 bulan. Pengerjaan kalau utama 40 cm. Lalu lantai 1 dilanjutkan ke lantai 2 menggunakan bondek dan warmes hingga struktur atap baja ringan dengan benteng metal bermesin. Nah, poin krusial dari metodologi kami ada pada manajemen lintasan kritis. Mulai 8 bulan ketika rangka atap masih dirakit di atas, tim arsitektur dan EDB sudah langsung diturunkan ke lantai 1 untuk memasang dinding hebel dan pembukaan. Strategi tumpang tindih atau overlap dari 8 bulan hingga 15 inilah yang menjadi kunci utama mengapa proyek ini bisa selesai tepat waktu sebelum serah terima bangunan di akhir 18 bulan nanti. Sekarang, mari kita bedah hasil evaluasi dan rincian anggarannya yang bakalan dijelasin oleh Halo, saya Indah Nirwana. Di sini saya akan menyampaikan hasil akhir, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan perhitungan rencana anggaran biaya RAB real tahun 2026, diperoleh subtotal biaya konstruksi itu sebesar 10.038.720.000. Nah, setelah ditambahkan jasa kontraktor, pelaksanaan dan MK sebesar 10%, serta kontingensi cost atau biaya cadangan sebesar 5%, didapatkan grand total estimasi anggaran proyeknya itu sebesar 11.544.528.000. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil evaluasi kinerja dari manajemen segitiga BMW pada proyek ini. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu teman saya Rasti Dwi Kurnia, yang menjelaskan tentang manajemen segitiga BMW. Jadi, saya langsung saja membahas tentang kinerja dari manajemen segitiga BMW pada proyek ini. Nah, yang pertama itu ada dari sisi biaya, kedua dari sisi mutu, dan terakhir dari sisi waktu. Baik, yang pertama itu ada dari sisi biaya. Nah, substitusi penggunaan tiang panjang menjadi fondasi tapak dan batu kali berhasil memangkas pengeluaran struktur bawah secara signifikan. Selain itu, adanya kontingensi sebesar 5% atau 501 juta lebih menjadi kartu pengaman yang sangat aman terhadap resiko fluktuasi harga material di tahun 2026. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada dari sisi mutu. Efisiensi biaya yang kami lakukan sama sekali tidak menurunkan kualitas struktural, di mana elemen inti gedung seperti kolom 40 x 40 cm tetap menggunakan beton ready mix K300 sesuai standar SNI 2847 tahun 2019, dan juga dilapisi oleh plat bondek dan wirmes M8 untuk mencegah retak rambut dan menjamin kekakuan lantai. Baik, yang ketiga itu ada dari sisi waktu. Nah, di sini walaupun metode bottom up itu secara alamiah lebih lambat dibandingkan top down karena sifat sekuensialnya, penerapan strategi overlap sejak bulan 8 berhasil menghilangkan waktu menganggur atau idle time para pekerja. Hasilnya target durasi 18 bulan itu tetap dapat dicapai dengan sangat cermat. Dalam pembangunan proyek diperlukan analisis mutu, biaya, dan waktu. Hal ini sejalan dengan kutipan Philip B. Crosby mengenai quality is free but is not a gift. Mutu bukanlah beban biaya, melainkan hasil dari komitmen dan pengelolaan yang baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.